Kimoni langsung ditangkap oleh para penjaga dan dibawa masuk secara paksa. Dan pada akhirnya, para penjaga mengetahui bahwa dia adalah seorang pendeta kuil Amun dan mempertanyakan kenapa seorang pendeta menanyakan keberadaan seorang tahanan penjara. Kimoni akan melaporkan kejadian ini kepada Anik Maho, akan tetapi Kidamen malah mengatakan bahwa Kimoni tidak akan bertemu lagi dengan Anik Maho dan akan menjadi tamunya mulai dari sekarang. Putifar yang mengetahui berita itu pun langsung menuju penjara untuk segera menginterogasi ulang Amovis dan Inarus. Setelah Putifar mengetahui bahwa yang mencari Amovis adalah Kimoni, pendeta kuil Amun, dia mulai yakin bahwa kuil Amun lah yang berada di balik rencana pembunuhan Amonhotep. Kemudian Putifar menanyakan kepada Amovis dan Inarus, kenapa pendeta Kimoni mencari mereka berdua dan apa hubungannya dengan mereka. Karena mustahil jika tiba-tiba Kimoni mencari Amovis jika tanpa sesuatu alasan. Amovis yang tak mau mengaku dan berbicara dicambuk oleh penjaga hingga akhirnya dia mengaku bahwa dalang dari semua ini adalah Anik Maho yang menyuruhnya untuk meracuni Amonhotep. Amovis juga mengaku bahwa dia yang mengajak Inarus untuk bekerja sama meracuni makanan dan minuman Amonhotep. Tapi Inarus akhirnya tidak melakukan rencana itu karena ia takut jika gagal membunuh Amonhotep dia akan dihukum sangat berat. Putifar lalu akan berencana menemui Amonhotep dan akan melaporkan kejadian yang sudah terbongkar itu kepadanya. Tapi sebelum dia pergi dari penjara, dia menyempatkan untuk melihat keadaan Yusuf yang telah membuat seisi penjara menyukainya. Putifar pun mengungkapkan bahwa Yusuf sangat mencintai kalangan tertindas dan menentang penguasa yang angkuh. Kemudian saat Putifar melaporkan masalah kepada Amonhotep, Amonhotep langsung berencana akan membunuh para pendeta di hadapan para warga Mesir. Namun cara itu dicekal oleh Amonhotep muda yang tak ingin adanya pertumpahan darah. Jika para pendeta akan dibunuh di hadapan para warga, maka semua warga akan menganggap Amonhotep memusuhi dewa mereka dan akan terjadi peperangan yang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya Putifar mengusulkan agar Amovis mengakui di hadapan para pendeta dan Anik Maho agar semua orang percaya jika para pendeta lah yang berniat akan membunuh Amonhotep. Usulan itu pun langsung disetujui Amonhotep dan menyuruh agar segera mengadakan sebuah pertemuan dengan mereka. Zulaiha akhirnya datang ke penjara Jafira untuk menghukumi Yusuf. Dia lalu mengatakan kepada Kidamen, kenapa semua tempat yang didatangi oleh Yusuf kenapa selalu berubah. Penjara yang katanya sangat kumuh dan kotor sekarang berubah menjadi sangat bersih. Kidamen pun menjawab bahwa Yusuf telah menghidupkan penjara dan membuat semua orang menghormatinya. Tapi menurut Zulaiha, Yusuf adalah seorang budak yang dipenjara agar mematuhi perintah majikannya, bukan malah dihormati oleh orang-orang di penjara. Zulaiha lalu meminta agar Kidamen menyiksa Yusuf agar dia bisa melihatnya secara langsung rintihan Yusuf itu. Akhirnya Kidamen memanggil Yusuf dan mengatakan bahwa Zulaiha datang ke penjara untuk melihat Yusuf disiksa. Yusuf pun hanya bisa menerima dan pada akhirnya dia dihukum cambuk oleh para penjaga penjara. Semua tahanan sangat marah dan meminta agar para penjaga menghentikan penyiksaan itu. Tapi apalah daya, para penjaga harus mau menuruti perintah dari Zulaiha. Zulaiha melihat Yusuf dicambuk, dia malah tidak tahan dan menyuruh Kidamen menghentikan hukuman itu. Setelah itu, penjaga yang mencambuk Yusuf meminta maaf karena telah mencambuk Yusuf dengan keras. Karena jika tidak, maka dia juga yang akan terkena hukuman. Yusuf pun memaafkan dan merasa sangat lemas. Setelah itu, Kidamen mendatangi Yusuf dan merasa aneh karena ketika Zulaiha melihat Yusuf dicambuk, yang tiba-tiba saja dia menyuruh untuk menghentikan hukuman itu. Yusuf lalu mengatakan bahwa Zulaiha memang wanita yang aneh karena marahnya seperti orang tak berhati batu dan kasihnya juga seperti orang tak berakal. Zulaiha yang sudah di istana merasa betapa sedihnya dia karena jauh dari Yusuf. Dia juga mempertanyakan kenapa harus menjarakan Yusuf padahal dia saja tidak bisa jauh darinya. Kembali ke penjara, Yusuf mulai berceramah di hadapan para tahanan bahwa dunia di dalam penjara bukanlah akhir bagi mereka semua. Bahkan ada orang yang di luar penjara menganggap hidup mereka jauh lebih buruk dari penjara karena kegelisahan mereka di luar. Semua penghuni penjara mendengar ceramah Yusuf.
Bahkan Kidamen juga mendengarkannya dari atas penjara dan menganggap semua perkataan Yusuf itu memang benar adanya. Sementara itu di kuil Amun, para pendeta mulai gelisah karena keberadaan Kimoni saat ini tidak diketahui. Mereka takut jika Kimoni tertangkap juga maka akan mengakibatkan nyawa mereka akan terancam. Jika salah satu dari mereka membuka mulutnya, maka Amunhotep pasti akan langsung menghancurkan mereka semua dan membasmi kekuasaan kuil. Anik Maho lalu menugaskan agar segera menemukan di mana keberadaan Kimoni, Amophis, dan Inarus agar mereka bisa selamat dari masalah ini. Yusuf yang sedang menjalankan tugas di tambang batu tak sengaja bertemu dengan khalifah dari Kanaan yang sedang mengejar untanya yang lari. Yusuf menanyakan tentang keadaan Nabi Yakub di Kanaan, dan ketika orang itu menceritakan bahwa Nabi Yakub selalu menangis atas kepergian salah satu anaknya, Yusuf langsung bersedih dan meneteskan air mata. Hal itu membuat orang itu bertanya-tanya kenapa Yusuf menangis dan menanyakan siapa Yusuf sebenarnya. Yusuf pun tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Yakub yang hilang itu. Dia hanya berpesan kepada Yakub agar mendoakan anak-anak yang jauh dari orang tuanya dan tetap memunajatkan kepada Allah agar segera dipertemukan dengan anaknya yang hilang. Setelah itu tiba-tiba saja unta yang tadi lari jauh kembali kepada orang itu yang membuatnya merasa aneh. Karena dari tadi unta itu merasa takut kepadanya. Yusuf mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup di dunia memiliki misi dan tujuan tertentu. Malam harinya, Amophis Linarus bermimpi sangat aneh dan menceritakan kepada masing-masing. Mimpi Amophis adalah dia sedang berdiri dan membawa banyak roti di atas kepalanya. Lalu burung agak memakan roti itu ramai-ramai. Sedangkan Inarus adalah dia sedang memeras 3 tangkai anggur dan memberikannya kepada Amunhotep yang sedang terlihat marah besar. Mereka berdua sangat bingung apa arti dari mimpi itu dan berniat akan menanyakannya kepada Yusuf yang mereka anggap pintar di penjara. Di sisi lain, Yusuf yang sedang berdoa kembali didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan bahwa sudah saatnya Yusuf menyampaikan risalahnya kepada semua orang agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf juga teringat dengan perkataan Yakub bahwa dia akan menjadi seorang penakwil mimpi yang dianugerahkan Allah kepadanya. Siang harinya, Inarus dan Amophis langsung menanyakan apakah Yusuf bisa menakwilkan sebuah mimpi atau tidak. Ketika Yusuf menyuruh mereka untuk menceritakan mimpinya masing-masing, ia sempat berpikir sebentar dan mengatakan bahwa jika nanti takwil mimpinya berakibat buruk bagi mereka, maka mereka harus menerimanya. Karena takwil mimpi itu sudah pasti akan terjadi. Tapi sebelum itu Yusuf akan membuktikan suatu tanda kepada mereka terlebih dahulu bahwa perkataannya itu akan terjadi dan mereka tidak akan meragukan lagi takwil mimpi yang akan diungkapkan Yusuf nanti. Pertama, Yusuf mengatakan bahwa menu makanan yang hari ini adalah ikan panggang, roti gandum, dan kurma. Yusuf mengatakan semua itu karena mendapat bantuan dari langit dan ilham dari Tuhannya langsung. Para tahanan langsung menertawakan ucapan Yusuf itu karena menurut mereka makanan seperti itu hanya dihidangkan kepada para bangsawan dan tidak mungkin akan disajikan di dalam penjara. Dan tak berselang lama datanglah para penjaga membawakan makanan bagi mereka semua. Saat salah satu tahanan mengatakan bahwa menu makanan hari ini apa yang dikatakan oleh Yusuf, para penjaga terkejut. Dari mana dia bisa tahu padahal makanan baru saja datang? Karena kejadian itu, seluruh penghuni penjara mempertanyakan kenapa makanan seperti itu bisa ada di penjara. Para penjaga mengatakan bahwa makanan itu dikirim oleh Zulaiha yang merasa kasihan kepada para penghuni penjara. Setelah itu akhirnya Amophis dan Inarus mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf memang benar terjadi dan mereka menyuruh agar Yusuf langsung menakwilkan mimpi mereka itu. Sebelum Yusuf menakwilkan mimpi, mereka menjalankan risalahnya sebagai nabi dan menyuruh mereka untuk meninggalkan dewa-dewa berbentuk batu yang tidak pantas mereka sembah. Yusuf juga mengatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, Yusuf adalah salah satu nabi yang akan membimbing mereka menyembah sesembahan yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ana ahadul mursalin min qibalillahi wahidil ahad.
Para tahanan lalu mempertanyakan apakah Yusuf memang benar-benar seorang nabi atau bukan. Yusuf langsung menjelaskan bahwa dia adalah salah satu mata rantai para nabi yang diutus untuk membimbing manusia. Sebelum Yusuf ada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, dan Yakub. Lalu yang terakhir nanti adalah nabi yang bernama terpuji yang kita kenal adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Inarus dan Amofis mulai mempercayai perkataan Yusuf bahwa selama ini mereka sangat bodoh karena menyembah Tuhan yang tak bernyawa dan diciptakan sendiri oleh manusia. Ia mulai yakin bahwa Tuhannya Yusuf adalah Tuhan yang terbaik daripada dewa-dewa sebelumnya. Pada akhirnya semua penghuni penjara beriman kepada Allah dan mengikuti ucapan Yusuf untuk membimbing mereka kepada sesembahan sejati. بسم الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونؤمن بالله الواحد الأحد. Salah satu penjaga lalu melaporkan kejadian itu kepada Kidamen bahwa Yusuf telah mengajak para tahanan menyembah Tuhan yang esa dan merupakan dewa-dewa dari nenek moyangnya. Tapi Kidamen membiarkan mereka karena gara-gara Yusuf penjara menjadi sangat tenang dan nyaman seperti yang para penjaga inginkan, dan membiarkan para tahanan memiliki agama masing-masing. Setelah mereka beriman, Yusuf langsung menakwilkan mimpi Inarus dan Amofis. Tapi sebelum itu Yusuf mengatakan bahwa mereka harus menerima apapun arti mimpi yang akan dijelaskan olehnya. Arti mimpi Inarus adalah bahwa 3 hari lagi dia akan dikembalikan ke pekerjaan lamanya sebagai pemberi minuman Amunhotep. Sedangkan Amofis 3 hari lagi dia akan dihukum gantung. Dia akan tetap berada di atas tiang gantung sampai burung-burung memakan jasadnya. Hal itu langsung membuat Amofis merasa panik dan mencari alasan bahwa dia telah berbohong memimpikan hal itu. Sementara Ninivergip langsung mentertawakan perkataan Yusuf jika semua perkataannya itu tidak akan terjadi. Yusuf mengatakan bahwa sayangnya yang dikatakan olehnya sudah ditakdirkan dan pasti akan terjadi. Setelah itu Amofis kembali berpikir bahwa takwil mimpi itu memang mirip seperti apa yang dimimpikan olehnya. Dan memang benar bahwa para pendeta kuil telah mengkhianati dan membiarkannya begitu saja. Yusuf terus menghibur Amofis dan mengatakan kepadanya bahwa kematian adalah hal yang biasa dan pasti akan dialami oleh semua orang. Hanya para nabi dan kekasih Allah lah yang menyambut kematian dengan gembira. Yusuf juga mengabarkan berita gembira kepada Amofis jika dosa selama dia hidup sudah dihapuskan dan dia akan bertemu Allah dalam keadaan yang suci. Yusuf malah khawatir kepada Inarus yang masih bisa berbuat dosa karena masih akan hidup di dunia. Sementara itu, Putifar akan segera mempertemukan Kimoni, Amofis, Inarus dengan Anikmaho untuk mengungkapkan semuanya di depan khalayak ramai. Lalu Amunhotep berencana akan mencabut semua kewenangan kuil serta menghukum berat Anikmaho dan Dewa Amun.